Guru itu cuma ngajar, ngasih tugas, dan menilai ujian. Bener banget, kayak rutinitas biasa aja gitu gak sih? Masuk kelas, ngajar, ngasih PR, udah. Eits, tunggu dulu, guru itu nggak sesimpel itu loh. Inti dari pendidikan adalah membantu perkembangan kepribadian anak secara optimal. Di balik tugas mengajar, guru juga membantu kita dalam berkembang, baik secara pintar di otak dan kuat di mental. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget, yaitu mengapa guru membimbing. Yuk simak sampai habis. Kalau dipikir-pikir, hidup siswa itu gak mulus banget gak sih? Kadang semangat banget buat belajar, kadang juga pengen bolos aja. Apalagi kalau pelajaran yang bikin otak panas. Aduh, rasanya tuh Bener banget, apalagi kayak waktu ujian matematika. Rasanya pengen kabur dari ruang ujian. Dan disinilah pentingnya BK. BK itu bukan tempat untuk siswa bermasalah, tapi BK itu tempat untuk berkembang. setuju banget, karena setiap siswa itu unik. Ada yang cepat tanggap, ada juga yang butuh waktu, ada yang aktif banget, ada juga yang pemalu. Nah, guru dan konselor hadir untuk membantu kita mengenali diri sendiri dengan potensi yang dimiliki. Betul, BK itu ada karena ada hal yang mendasari seperti dari sisi psikologi, sosial budaya, iptek, dan perkembangan teknologi. Jadi bukan cuma soal curhat masalah, tapi tentang perkembangan menjadi manusia seutuhnya. Guru itu bukan cuma mengajar, tapi membimbing kita dalam akademik, sosial, dan pribadi. Sebagai pembimbing akademik, guru membantu siswa untuk mencari gaya belajar yang paling cocok, memberikan dorongan, dan mengarahkan siswa untuk meraih hasil belajar yang paling optimal. Misalnya, gimana sih caranya agar siswa gampang belajar tanpa terdistraksi TikTok? Sebagai pembimbing pribadi, guru juga bantu siswa dalam menghadapi masalah pribadi, misalnya nih dalam masalah insecure, cemas, ataupun kehilangan motivasi. Dan jangan lupa, guru juga pembimbing sosial. Mereka mengajari kita bagaimana cara menghargai orang lain, kerjasama, dan berempati. Selain itu semua, guru juga berperan sebagai konselor yang mendorong kita untuk berkembang. Pokoknya, guru itu sebagai pelita yang menyinari kita waktu gelap. Gak lebay, tapi emang itu kenyataannya. Widih, puitis banget sih Maya. Tapi emang bener sih, tanpa bimbingan, siswa bakal kehilangan arah. Sekarang gimana sih guru membimbing kita dalam praktiknya? Yang pertama, ada konseling individu. Di sini, guru BK mengobrol bersama siswa untuk menyelesaikan masalah pribadi. Bisa soal belajar, pertemanan, atau masalah keluarga. Kedua, ada konseling kelompok. Nah, ini seru karena siswa dengan masalah yang sama akan saling sharing dan saling mendukung. Lalu, ada pendidikan dan penyuluhan seperti sosialisasi kesehatan mental, bullying, dan pendidikan karir. Jadi, siswa bukan hanya mendapatkan pendidikan di kelas, tapi juga mendapat pendidikan di dunia. Dan yang terakhir, guru BK bekerja sama dengan guru lain dan orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi lebih efektif. Jadi, kalau dipanggil ke ruang BK, jangan panik. Bisa jadi itu jadi kesempatan buat kamu untuk kenal lebih dalam diri kamu sendiri. Guru BK itu bukan cuma nunggu siswa buat curhat, tapi mereka juga aktif dalam membuat program kerja seperti observasi, monitoring siswa, dan masih banyak lagi. Tapi jangan salah, yang membantu tentang membimbing murid bukan hanya guru BK, tapi juga guru mata pelajaran juga punya andil besar loh. Bener banget, guru itu bantu ngasih clue ke guru BK. Jadi semisal ada murid yang tiba-tiba sering melamun di kelas atau nilainya anjlok, nah itu namanya mengidentifikasi. Nah, terus kalau masalahnya lumayan berat, guru mapel akan mengalih tangankan kita ke guru BK biar bisa dibantu bantuan yang lebih spesifik. Intinya, peran guru itu banyak sekali, seperti sebagai informator, fasilitator, motivator, dan yang paling penting sebagai media. Setuju, guru itu harus peka terhadap kebutuhan kita. Jadi kalau semisal ada masalah bisa langsung diatasi. Nah, kita juga harus mengubah stigma bahwa BK itu bukan tempat anak nakal. Karena BK itu bukan bagian keamanan, tapi bimbingan konseling. Bimbingan guru mempunyai dampak yang luar biasa. Siswa menjadi lebih semangat,
percaya diri, dan punya arah tujuan. Jadi tujuan utamanya biar bisa berkembang sesuai dengan potensi kita. Guru yang membimbing dengan hati akan membantu siswanya untuk berkembang. Bukan hanya soal akademik, tapi juga dalam hal karakteristik dan mental. Jadi kesimpulannya guru itu membimbing karena memang punya peran sentral di pendidikan. Bukan cuma mengajar. Nah, bimbingan itu kebutuhan pokok karena latar belakang masalah kita yang kompleks dari psikologi, sosial budaya, sampai perkembangan iptek. Intinya, guru itu peduli. Mereka bukan hanya mengajari tentang pelajaran, tapi juga mengajari tentang kehidupan. Supaya kita bisa belajar untuk menyesuaikan diri dan mengambil keputusan yang tepat sesuai perkembangan zaman. Kalau kamu punya guru yang pernah membimbingmu, entah lewat nasihat kecil, motivasi, atau perhatian, ucapkanlah terima kasih. Karena di balik siswa yang berhasil ada guru yang membimbing dengan hati. Belajar itu penting. Tapi punya pembimbing yang peduli itu luar biasa. Sampai jumpa di vlog berikutnya.